kita sebagai di bisnis support, kita jasa ya. Saya coba rangkum menjadi 4 ya, yang perlu menjadi indikator kita. Yang pertama itu terkait akuntabilitasnya. Akuntabilitas dalam artian kita di bagian keuangan ini kan erat kaitannya dengan uang, dan jadi seluruh transaksi yang kita lakukan itu harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang valid. Nah, kemudian yang kedua terkait konsistensi. Di keuangan, akuntansi, manajemen aset itu kaitannya dengan konsistensi ini juga sangat penting, karena pengguna jasa kita itu untuk membandingkan satu periode dengan periode lainnya harus bisa dibandingkan lah. Jadi makanya konsistensi itu penting. Yang ketiga itu kaitannya dengan ketepatan waktu dan kualitas data. Kualitas data ini pengguna jasa dari kita itu membutuhkan data-data yang akurat. Misal HPP, nilai persediaan dan lain-lain itu butuh data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Kaitannya dengan ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan yang cepat dibutuhkan data yang cepat. Terakhir itu kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misal kualitas kita itu yang 4 ini mungkin. Kita harus akuntabilitas, tepat waktu, data yang akurat, kemudian taat pada peraturan perundang-undangan dan konsisten. Nah, terus bagaimana praktik terbaiknya di keuangan akuntansi? Misal di SMAP juga itu sudah jadi concern juga ya teman-teman. Kalau ada namanya verifikasi berjenjang. Jadi untuk menjaga transaksi itu tetap valid bukti transaksinya ya, itu ada verifikasi berjenjang. Kemudian mana praktik terbaik dan konsistensi? Bagaimana kita setiap bulan menyajikan kalau misal ada permintaan data, kita sudah menyiapkan data-data dengan form yang sama gitu. Kita bisa langsung kasih datanya karena kita sudah tahu data-data apa yang dibutuhkan. Kemudian penyajian overhead, penyajian gaji dan tunjangan itu bisa kita konsisten penyajiannya biar pengguna jasa kita itu tahu apa-apa yang kita sajikan. Kaitannya tepat waktu, nah itu jadi indikator utama kita di keuangan akuntansi. Bagaimana kita bisa menyajikan data sesuai dengan permintaan dari pengguna jasa kita, sesuai dengan waktu yang ditentukan, dengan kualitas tentunya yang baik. Terakhir terkait ketaatan kepada peraturan perundang-undangan ya. Untuk pekerjaan-pekerjaan kita di keuangan akuntansi, kemudian manajemen aset dan pemasaran, pasti erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Selain tugas perusahaan untuk memberikan kita pelatihan-pelatihan, nah di satu sisi kita sebagai karyawan juga harus proaktif, pelajari aturan-aturan terbaru, aturan terkait minimal apa yang kita kerjakan mungkin ya. Jadi kalau misal kaitannya dengan praktek terbaik, sebenarnya sudah tertuang dalam SOP-SOP gitu ya. Itulah praktek terbaik yang harus kita laksanakan. PTPN tumbuh juara.